Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada kesempatan video kali ini. Saya akan membahas tentang Pancasila, yang mana Pancasila itu kita telah ketahui bersama Pancasila sebagai dasar negara. Bahkan ada yang mengatakan Pancasila itu sebagai ideologi negara. Sampai-sampai ada lembaga yang bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau yang disingkat sebagai BPIP. Namun sebetulnya Pancasila itu yang dikatakan final oleh seluruh bangsa Indonesia yang menjadi kesepakatan bersama, itu kita tahu peristiwa sejarah tidak akan melupakan banyak beberapa gugatan-gugatan dari sekelompok orang tentang yang menjadi keputusan bersama yang dinamakan Pancasila. Kali ini telah hadir bersama kita Kang Yosep sebagai narasumber dan juga merupakan beliau aktivis 98 ya Kang ya. Aktivis 98 dan juga beliau sebagai yang masih diakui sebagai sekjen dari PW ISNU Jawa Barat. Menanggapi Kang dari persoalan tadi yang telah saya antarkan mengenai Pancasila, sebetulnya Pancasila itu bisa menjawab hal itu atau tidak? Yang mana tadi kita ketahui ada beberapa gugatan dari sekelompok orang saat ini terhadap Pancasila itu sendiri gitu Kang. Benar bahwa sampai detik ini gugatan-gugatan itu masih nampak ke permukaan gitu. Kita tidak perlu menyebut gitu ya, tidak perlu menyebut karena faktanya ini sudah terjadi dan banyak mungkin ke depan juga disinyalir gitu akan terus terjadi, bahkan ada lagi. Jadi pertanyaan dasarnya sebetulnya bukan Pancasila, bagaimana Pancasila menjawab itu semua gitu. Jadi tidak serta-merta langsung ke situ gitu. Tapi kita harus juga memperbincangkan bagaimana sesungguhnya posisi Pancasila di mata seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana Pancasila kemudian juga dipandang selain sebagai konsensus dari bangsa ini, juga diterapkan oleh kekuasaan politik yang kemudian hari ini hadir gitu kan, baik dari zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi hingga saat ini. Nah, saya ingin dulu flashback gitu, bahwa dulu Pancasila ini sering dikatakan sebagai falsafah gitu, karena tadi itu ya berangkat ini dari galian kebudayaan dan lain-lain, galian sejarah dan bangsa ini, proses perjalanan panjang sejarah perkembangan masyarakat di Indonesia gitu kan, sehingga dia ditetapkan sebagai bagian dari filsafat hidup berbangsa gitu. Nah, sehingga ketemulah gitu, singkat cerita ketemulah dari perdebatan-perdebatan itu sila-sila yang kemudian sampai detik ini kita kenal. Nah, 5 sila itu dari Pancasila ini. Tapi uniknya memang, dan ini dahsyat ini. Jadi kalau saya bisa mengatakan para founding father kita termasuk Bung Karno ini memiliki kegilaan pemikiran yang luar biasa. Dahsyat lah gitu pemikirannya gitu kan. Meramu, menggali dari potensi kebudayaan bangsa ini, dari potensi sejarah bangsa ini, sehingga bahkan gitu, bukan hanya dari bangsa ini dari pertentangan-pertentangan ideologi dunia, dari pertentangan-pertentangan yang terjadi gitu kan, pertentangan-pertentangan terjadi sehingga Bung Karno dengan tegas menyatakan Pancasila menjadi alat pemersatu. Ada situasi internasional, ada situasi nasional, sehingga muncul Pancasila. Nah, ini bukan hal yang mudah, butuh kegilaan pemikiran gitu. Butuh satu lompatan besar di tengah situasi imperialisme yang masih menggurita pada saat itu. Nah, dari 5 sila ini gitu, akhirnya Bung Karno menyatakan bahwa sesungguhnya dari 5 sila ini gitu, itu bisa diperas menjadi trisila, menjadi 3 sila saja. Gitu. Apa itu? Bung Karno menyatakan ada sosionasionalisme, ada sosiodemokrasi, ada ketuhanan yang berkebudayaan. Gitu.
Nah, tidak stop sampai di situ. Bung Karno memeras ini kemudian menjadi ekasila yang disebut dengan gotong royong. Kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya keilmuan para orang tua kita ini, para pendiri bangsa ini gitu loh. Dari situasi politik, kebudayaan, baik nasional maupun internasional, ditemukanlah apa yang disebut dengan Pancasila sebagai jawaban dari sekian pertentangan yang ada itu, baik di nasional maupun internasional, lantas diperas kembali menjadi Trisila, gitu, diperas lagi menjadi gotong royong, dan gotong royong inilah merupakan intisari kebudayaan dan intisari dari nilai-nilai yang terkandung di bangsa ini. Nah, ini dahsyat gitu loh, karena rumusannya ternyata sebetulnya kalau kita kaji betul bisa kelihatan bagaimana gotong royong ini mampu tidak hanya sekedar menjawab persoalan kemanusiaan, persoalan demokrasi, persoalan kebangsaan, persoalan keadilan sosial, dan lain-lain. Tapi juga gotong royong ini menjawab soal ketuhanan. Gitu kan? Menjawab soal ketuhanan. Sehingga, ya mungkin ya, para founding father kita, khususnya Bung Karno ini ingin menyatakan bahwa kalian beragama apapun, gitu, kita memiliki keimanan dan keyakinan apapun, kalau gitu tidak memiliki spirit gotong royong, maka itu dikatakan omong kosong kehidupan beragama itu dan lain-lain, karena gotong royong ini jadi kunci. Nah, dari situ gitu kita lihat ini ada pemahaman yang sangat filosofis, gitu, ada pemahaman yang sangat filosofis. Nah, berkembang kemudian tadi kenapa Pancasila disebut mencoba keluar dari pertentangan-pertentangan itu? Karena pada saat itu kita ketahui juga ada situasi di mana Pancasila, nasionalisme Pancasila ini mampu menjawab pertentangan perang dingin antara blok barat, blok timur pada saat itu, antara kapitalisme dan komunisme yang berkembang, lalu juga menjawab beberapa pertentangan dengan proses imperialisme yang terjadi. Nah, lalu masuk nih ke fase berikutnya. Orde Lama menggunakan Pancasila seperti itu sehingga Bung Karno bicara bahwa kepemimpinan Pancasila itu adalah demokrasi. Sistem demokrasi Pancasila itu harus diterapkan dengan demokrasi terpimpin, lain-lain. Lalu masuk pada masa Orde Baru juga dengan corak dan cara otoritarianisme yang dibangun gitu. Lalu menitik tekankan pada proses pertumbuhan ekonomi dan konglomerasi dan lain-lain. Masuk pada fase reformasi, ini terjadi sedikit keterbukaan dari seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga proses liberalisasi mulai menguat dari situ, hingga detik ini. Nah, persoalan yang menjadi mendasar dari situ adalah menurut saya justru kenapa gugatan-gugatan ini terjadi kan itu. Padahal begitu dahsyat Pancasila digali dari falsafah bangsa. Mestinya selesai dong. Tapi ini tidak kan? Tidak, gugatan-gugatan itu terjadi sampai terakhir muncul fakta-fakta gerakan gerakan kampanye khilafah Islamiyah gitu loh. Gerakan-gerakan ekstrim radikal muncul dan lain-lain. Sehingga pemerintahan Jokowi paling tidak gitu mencoba menjawab itu dengan salah satunya dengan berdirinya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, saya ingin mengatakan begini, Pancasila sebagai sebuah ilmu, sebagai yang berangkat dari falsafah bangsa, dia bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu, gitu kan. Itu dia tentu akan berkembang. Nilai-nilai spiritualitas universalnya, gitu, itu mungkin akan tetap sama. 5 sila ini, gitu, itu tidak akan pernah bisa tergantikan.
gitu. Tidak akan pernah bisa tergantikan. Tapi persoalannya, apakah penerjemahan dari 5 sila ini mampu juga diserap oleh bangsa ini hari ini dalam fase proses disrupsi digital yang ada gitu kan? Itu seperti halnya yang dicanangkan oleh Bung Karno, bahwa terjemahan Pancasila itu bisa dicerna dengan Trisila itu. Sosionasionalisme misalnya, sosionalisme itu apa sih? Kenapa Bung Karno menyebut dengan kata-kata tidak hanya nasionalisme tapi dengan sosionasionalisme? Karena nasionalisme ini juga banyak jebakannya, gitu. Pernah terjadi di Jerman pada masa Nazi, nasionalisme itu, gitu, nasionalisme. Tapi kan sangat eksklusif, sangat primordial, sangat tertutup. Tapi di sisi lain memang nasionalisme menjawab kepentingan dari primordialisme satu etnis dan suku dari satu bangsa itu. Nah, sementara Indonesia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Maka Bung Karno menyebut sosionasionalisme, bukan nasionalisme yang tertutup, bukan nasionalisme yang ekstrim gitu loh. Tapi dia adalah sikap kebangsaan plus kemanusiaan. Nah, maka ada kata sosionasionalisme dalam konsepsi Bung Karno. Dia bicara soal citra diri kebangsaan, tapi juga dia tidak menutup kemudian aspek kemanusiaan dunia. Ya paling tidak dalam keyakinan beragama dikatakan bahwa ya kita manusia se-Adam se-Hawa. Itu selesai. Maka ada perikemanusiaan di situ yang tidak terjebak hanya pada narasi kebangsaan yang primordialistik ini. Itu artinya kita memang satu bangsa, bangsa Indonesia, seperti tertuang dalam Sumpah Pemuda gitu. Satu bangsa, satu bahasa gitu kan, satu tanah air dan lain-lain. Nah, kalau hanya sekedar pada nasionalisme, pada primordialisme kebangsaan, inilah yang menyebabkan, ya, Bung Karno sudah memprediksi itu, bahkan dulu juga terjadi, menyebabkan bahwa penilaian bangsa ini kemudian menjadi sangat eksklusif. Dia menutup dirinya, dia merasa kemudian bahwa ada masyarakat atau manusia di belahan dunia lain itu menjadi musuh dalam tanda petik. Menjadi kekuatan yang kemudian selalu harus dicurigai gitu kan. Nah, sehingga itu paling tidak itulah secara sederhana menurut pemahaman saya kenapa Bung Karno menyebut dari 5 sila itu diperas menjadi Trisila, salah satunya sosionasionalisme. Yang kedua, sosiodemokrasi. Sosiodemokrasi itu adalah